agama Islam yang penuh keridhaan. Masyarul hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at jamaah Masjid Raya Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan haram min asyhuril hurum, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana kita disunahkan berpuasa di siang harinya dan beribadah malam di malam harinya mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Insyaallah pada tahun ini bertepatannya Yaumul Ahad, hari Ahad, tanggal 11 ma'al shawab, ya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Kalau bisa 9 hari puasa secara berturut-turut, dalam artian 9 hari kita berpuasa sempurna 9 hari kalau mampu. Kalau merasa keberatan, paling tidak mengambil tanggal 8 sama 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 yang disebut Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 yang disebut Yaumul Arafah, hari Arafah. Kalau masih keberatan, ya paling tidak tanggal 9-nya saja ketika Yaumul Arafah. Karena para jamaah haji justru dilarang untuk berpuasa karena di sana posisinya sangat berat, ya, dalam rangka melaksanakan ibadah haji, cuaca yang sangat panas. Walhasil ibadah haji adalah ibadah fisik dan harta, ya. Dan hanya harta yang termasuk kebanyakan merasa berat, tapi fisiknya juga sangat diperlukan dalam ibadah haji tersebut. Akan tetapi bagi yang tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji, disunahkan puasa hari tersebut, Yaumul Arafah. Walhasil tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah puasa di siang harinya seakan-akan, ya, mendapatkan pahala setiap hari, pahala puasa 1 tahun. Dan setiap ibadah di malam harinya tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah ini pahalanya seakan-akan kita beribadah malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka sangat luar biasa, sangat rugi sekali kalau kita tidak puasa di siang hari dan tidak beribadah malam di malam hari. Kita melewatkan special moment, kesempatan emas, peluang yang luar biasa, jangan sampai kita sia-siakan. Dan ketiga, tanggal 10 Dzulhijjah kita juga masih dianjurkan untuk beribadah, ya, berbagai macam ibadah. Akan tetapi puasa sudah diharamkan tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian ditambah lagi 3 hari setelahnya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang disebut Ayyamut Tasyrik. Ayyam Tasyrik Yaumu Aklin wa Syurbin. Hari Tasyrik 11, 12, 13 adalah hari untuk makan-makan dan minum-minum, diharamkan puasa. Jadi 4 hari berturut-turut, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah diharamkan puasa. Jadi ibadah puasa yang diharamkan, akan tetapi ibadah lain tetap dianjurkan. Memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan di antara amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah untuk dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah adalah ihraqud dam, mengalirkan darah hewan kurban, hewan sembelihan untuk berkurban. Sebagaimana riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun yauman nahr ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada dari amal perbuatan, dari amal soleh yang dilakukan, yang diamalkan oleh anak cucu Adam
di tanggal 10 Dzulhijjah yauma Idul Adha min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah hewan sembelihan. Jadi di antara amal soleh yang begitu banyak yang bisa kita lakukan di hari raya Idul Adha, sangat banyak, tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah amal soleh yang berupa berkurban, mengalirkan darah hewan sembelihan. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Dan ketahuilah, hewan kurban yang semasa di dunia disembelih, dikuliti, dagingnya dicincang-cincang, tulangnya dipotong-potong, akan tetapi nanti di hari kiamat hewan kurban tersebut mendatangi pemiliknya, si pengkurban, ya, dalam keadaan ya, membawa bulu-bulunya, membawa tulang-tulangnya, membawa ya, bikuruniha, tanduknya sempurna, ya. Dalam artian hewan kurban tersebut mendatangi pemiliknya lengkap, dagingnya sempurna kembali utuh, kemudian ya, kulitnya melapisi secara sempurna, tanduknya pun utuh kokoh, kembali dalam keadaan sempurna ketika di hari kiamat nanti. Dengan bangga mendatangi ke pemiliknya, luar biasa. Wa innad dam yaqa'u bimakanin min indillah qabla an yaqa'a minal ard. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hewan korban yang disembelih mengalirkan darah. Kita tahu bagaimana kondisi darah yang keluar dari hewan sembelihan. Apakah cuma menetes atau keluar pelan-pelan? Pasti tidak. Ketika disembelih, darahnya keluar memancar deras seperti pipa bocor yang penuh tekanan luar biasa. Ternyata darah yang keluar memancar begitu deras, untuk sampai ke tanah sangat cepat, tapi ternyata lebih cepat sampai di sisi Allah sebelum sampai ke tanah. Ini adalah kinayah, suatu sindiran bahwa Allah sangat menunggu-nunggu ibadah kurban hambanya. Dan ketika hambanya berkorban, Allah langsung menerima pahala kurban tersebut sebelum darah sampai ke tanah. Sangat cepat, luar biasa. Ya. Makanya ditutup dengan hadis Rasulullah SAW, "Fatayyibu biha nafsan." Maka bagi si pengkurban merasa legalah, merasa puaslah dengan ibadah kurban tersebut, karena sudah sampai di sisi Allah, disambut dengan cepat, ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyembelihkan hewan kurban putri tercinta beliau, Sayyidatina Fatimah Zahra, bagi yang mampu atau mahir, lihai menyembelih hewan kurbannya, maka si pengkurban itu dianjurkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ya, tapi kalau tidak ada kemampuan, jangan dipaksakan. Ya, apalagi seperti sebagian orang ya, alahan bebinian, ya, melihat darah siup. Nah, ini ya, nah, ini tidak usah nyembelih ya. Sekali nyembelih keluar darah, dianya siup. Nah, kayak apa nasibnya hewan kurban? Ya, diserahkan ke ahlinya. Ya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Ya, Sayyidatina Fatimah tidak ahli dalam menyembelih hewan. Rasulullah yang menyembelihkan. Akan tetapi Rasulullah menganjurkan si pengkurban, dalam hal ini putri beliau, untuk menyaksikan hewan kurbannya. Apa tujuannya? Supaya tahu ketika hewan kurban ini disembelih, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ya Fatimah, ashhidi udhiyataki fa inna bi awali kutratin qatarat min damiha ghafarallahu dzunubaki jami'an. Wahai Fatimah, putriku tercinta,
kesinilah, saksikan hewan kurbanmu ketika aku sembelihkan. Dengan tetesan pertama dari darah hewan kurbanmu ini, di saat itulah Allah mengampuni dosamu secara keseluruhan. Luar biasa. Dosa orang yang berkorban diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Makanya ketika para sahabat mendengarkan motivasi bagi si pengkorban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, semua para sahabat punya keinginan, akan tetapi ada pertanyaan. Dan ada salah satu sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya, ini khusus untuk Rasulullah dan keluarga Rasulullah sendiri saja atau umum untuk kaum muslimin secara keseluruhan? Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, hadza laka wa li ahlika khassah am lil muslimina 'ammah? Wahai Rasulullah, pengampunan seluruh dosa bagi orang yang berkorban ini adalah anugerah yang luar biasa. Kalau boleh tahu, wahai Rasulullah, anugerah ini hanya untuk Anda dengan keluarga Anda sendiri atau umum semua kaum muslimin muslimat seluruhnya? Rasulullah pun tersenyum dan menjawab, bal lil muslimina ammah. Pengampunan seluruh dosa ini bukan hanya untukku dan keluargaku saja, tapi umum untuk seluruh kaum muslimin muslimat di penjuru dunia. Luar biasa. Jadi pengampunan dosa ini untuk orang yang berkorban. Makanya ini juga kesempatan emas bagi kita semua. Sangat disayangkan kalau kita termasuk yang tidak mampu berkorban. Tidak berkorban padahal ada kemampuan. Ya. Kalau kita kembali ke sejarah nenek moyang kita, abuna fil Islam, bapak kita dalam Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuat syariat kurban. Bagaimana suri tauladan dari beliau? Beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengkorbankan putra beliau satu-satunya, harta yang paling berharga bagi beliau. Beliau luar biasa ujiannya. Ketika Nabi Ismail masih kecil, posisi beliau di Palestina, sudah datang perintah dari Allah untuk menghijrahkan putranya yang masih bayi, masih imut-imut ke Mekah. Saat itu masih padang pasir, tidak ada satu tumbuhan pun, tidak ada mata air satu tetes pun. Tapi karena perintah Allah diturutilah, ya, dihijrahkan ke Mekah. Sangat berat, tapi karena perintah Allah dipatuhi. Setelah agak dewasa, ya, falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah berumur usia dewasa, ternyata datang lagi perintah yang di luar nalar manusia, perintah Allah supaya menyembelihnya. Bayangkan, tapi karena perintah Allah dilakukan dan akhirnya dapat tebusan kambing dari surga. Akan tetapi yang perlu kita tiru adalah bagaimana Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah untuk mengorbankan sesuatu yang berharga dari beliau. Beliau lama belum diberi keturunan, bertahun-tahun setelah diberi keturunan, dengan masa menunggu yang sangat lama, diperintahkan hijrah ke Mekah cukup lama. Kemudian sudah menginjak dewasa, datang perintah lagi, seakan-akan ingin menghilangkan nyawanya selama-lamanya, tidak akan bertemu dengannya selama-lamanya. Bayangkan, sangat berat. Tapi karena ini perintah Allah, beliau mematuhinya. Luar biasa. Dan sekarang kita mengamalkan syariatnya Rasulullah SAW, perintah kepada kita tidaklah menyembelih salah satu dari putra kita. Bahkan tidaklah dianjurkan untuk menyerahkan jumlah yang banyak dari harta kita.
Tapi kalau mohon maaf, kalau kita mau jujur, kalau kita kalkulasi harta kita sangatlah banyak. Katakanlah kalau semuanya dijual, mungkin rata-rata ada yang sudah mencapai harta 1 M, 1 miliar. Perintah dari Allah, setiap manusia, setiap satu person orang muslim atau muslimah hanya seekor kambing. Harga standar ya kurang lebih 3 juta. Dari harta kita 1 miliar hanya diperintahkan mengeluarkan harga kambing yang harganya kurang lebih cuma 3 juta. Kenapa kita banyak yang merasa berat? Kita perlu introspeksi diri. Berarti keimanan kita masih sangat jauh dari nilai kesempurnaan. Atau bahkan mohon maaf perlu kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita terjangkit salah satu penyakit kronis dalam Islam. Penyakit apa itu? Penyakit al-bakhil. Apa itu penyakit al-bakhil? Dalam kitab kuning, kitab gundul, kitab nang kadak barambut, kadak bajanggut. Nah, ini kitab definisi bakhil panjang. Al-bakhilu huwal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Ya. Bakhil adalah kikir, pelit, medit, seke, pamalar. Ya. Kalau bahasa Spanyolnya ya, engken barajut. Nah, ini bahasa Spanyolnya ya. Nah, ini jadi jangan-jangan kita terkena penyakit kronis ini, jangan sampai. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rizki untuk berkorban, lantas dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan sampai mendekati tempat sholat Idul Adha kami. Kalau punya kemampuan untuk berkorban, kok tidak ikut berkorban, mendingan tidak usah hadir pelaksanaan sholat Idul Adha. Kenapa? Khawatir penyakit kronisnya menular ke yang lain. Bahaya ya, penyakit engken barajut ya, pamalar, medit. Nah ini ya, jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu ya. Makanya di sini kita hilangkan penyakit kronis ini dan kita usahakan untuk berkorban ya. Yang mampu jangan sampai tidak berkorban. Ini adalah syiar Allah yang harus kita hidupkan ketika Idul Adha ya. Ketika kita punya kemampuan kita berkorban, di saat penyembelihan kurban kita dianjurkan untuk menghadirinya, sebagaimana Sayyidatina Fatimah yang dipanggil Rasulullah untuk menghadiri kurbannya. Kemudian bagaimana dengan saudara-saudari kami yang masih masuk kategori kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, yang masih fakir, masih miskin, masih diuji ekonomi oleh Allah, tetap dianjurkan untuk hadir. Dan perlu kita kasih tahu, khusus bagi umat Rasulullah yang memang diuji dengan kefakiran, kemiskinan, ketika hari raya Idul Adha jangan sampai merasa malu, jangan sampai merasa berkecil hati, jangan sampai merasa minder ikut hadir, justru perlu merasa bangga. Kenapa? Karena kurbannya umat Rasulullah yang masih fakir, masih miskin, masih diuji kesusahan ekonomi oleh Allah, kurbannya ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, duha Rasulullah duha an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain dzabahahuma biyadihi syarifah. Ya. Rasulullah SAW berkorban 2 kambing yang besar-besar keduanya, yang gemuk-gemuk keduanya, tanduknya sempurna keduanya. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri yang mulia.
Ketika beliau menyembelih kambing yang pertama, beliau berdoa, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ini untuk keluarga Muhammad, untuk diri beliau sendiri, wa ali Muhammad, dan keluarga beliau, keluarga Rasulullah SAW disembelih. Berpindah ke kambing yang kedua, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an ummati allati lam yudhi. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ini untuk umatku yang masih belum mampu untuk menyembelih, yang masih diuji oleh Allah dengan kesusahan ekonomi, fakir dan miskin. Makanya ketika Idul Adha, jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan minder. Wahai saudara-saudariku yang masih fakir, yang masih miskin, yang masih diuji oleh Allah dengan kesusahan ekonomi, tapi ikutlah meramaikan syiar Islam, ikutlah hadir dalam penyembelihan hewan kurban, dan berbanggalah karena kurban kalian ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saudara-saudari kita semua yang diberi kelapangan rezeki, mudah-mudahan diberi kesadaran supaya berlomba-lomba untuk berkorban, dan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang masih diuji kesusahan ekonomi diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesabarannya mudah-mudahan segera dirubah nasibnya, diberi kebahagiaan, diberi keluasan rezeki juga, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'an, ijtima'an mubarakan, ijtima'an fihi tawfiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khair din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada siang hari ini perkumpulan yang penuh barokah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua rezeki yang halal, barokah, melimpah, tambah susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah. Wabil khusus ya Allah, supaya kami ikut serta menghidupkan, meramaikan, mensukseskan syiar-syiarmu ya Allah, terutama di hari raya Idul Adha ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang yang ikut berkorban ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan korban yang sudah kami lakukan di tahun yang lalu dan yang akan datang, Engkau sudi mengampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, sehingga kami nanti ketika menghadap-Mu tanpa dosa, sehingga kami semuanya layak Engkau tempatkan di syurga yang paling tinggi, di syurga Al-Firdaus bersama para sahabat yang mulia. Setiap saatnya memandang wajah manusia yang paling mulia, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.